Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang masih memberikan kepada kita kesehatan, tentu saja hidayah yang Allah tabaraka wa ta'ala atas izinnya ingin memberikan kebaikannya kepada kita. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala mengistiqomahkan kita hingga Allah pisahkan ruh dari jasad kita untuk senantiasa terus belajar ilmu syar'i. Karena tanpa ilmu syar'i ini kita tidak bisa menjalani kehidupan ini. Alhamdulillah, Ustadz, kita masuk pada pertemuan kedua ya, dengan mata kuliah hadis tarbawi, keutamaan ilmu dan urgensi dalam belajar. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, mari kita siapkan diri kita, hati kita, suasana di sekitar kita siapkan catatan kita niatkan ikhlas kita karena Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita mendapatkan ilmu yang nantinya akan disampaikan oleh guru kita, dan mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa menjaga kita dan melindungi keluarga kita dimanapun berada. Kepada guru kami, Al-Ustadz Dasar Syawal Syahputra hafizahullah ta'ala, falyatafaddal mashkuran. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita pada siang hari ini di pertemuan kedua mata kuliah hadis tarbawi. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jazakallahu khairan Ustadz Zafari yang sudah mempersilahkan untuk menyampaikan materi kita di kesempatan siang hari ini. Jadi insya Allah hari ini pembahasan kita adalah tentang keutamaan ilmu dan urgensi belajar. Cuman sebelumnya Ana harap di-share dulu materinya dan sambil share. Udah ya? Oh iya. Ana boleh tanya sebentar ya ke semuanya yang di kelas ini yang bisa bahasa Arab ada berapa orang? Mungkin bisa diacungkan tangannya. Karena materi yang kedua ini kita buat pakai bahasa Arab. Kalau nanti banyak yang bisa bahasa Arab, ya menurut hemat saya ke depan mungkin kita pakai slide yang berbahasa Arab saja. Tapi kalau nanti misalnya banyak yang belum bisa bahasa Arab, insya Allah kita akan terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Silakan, ada berapa orang yang sudah bisa bahasa Arab di sini? Banyak yang belum bisa ya Ustadz, Afwan. Banyak yang belum bisa ya. Tapi ada yang bisa ya. 1 bisa, 2 bisa. Selebihnya gimana nih? Masih ini Ustadz, kadang ada kosakata yang belum tahu maknanya gitu. Oh iya, kata Ana juga begitu. Jadi kadang ini Ustadz belum begitu mahir banget lah Ustadz, tapi insya Allah sedikit-sedikit bisa. Sedikit-sedikit paham. Paham insya Allah. Ini berarti ada 3 orang ya. 1, 2, 3. Cuman kadang ini Ustadz Afwan kesusahan ini ya, kalau misalkan kita kan baru belajar yang dasar kan, kalau misalkan baca kadang ini yang Arab gundul ya Ustadz, kadang suka kebalik, kadang suka salah kayak gitu.
Oke. Mm-mm. Baik, ya lah baksa. Ya mungkin nanti insya Allah di pertemuan ketiga kita mix saja antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia ya insya Allah. Tapi untuk pertemuan kedua ini karena slide-nya sudah dibuat ya, dan ini kebetulan Ana pakai di sini yang berbahasa Arab ya. Jadi insya Allah hari ini kita coba sambil belajar, sama-sama belajar, karena pada akhirnya Ana juga masih butuh belajar ya, bukan cuma antum dan antumna saja yang butuh belajar, tapi kita semua sama-sama belajar di sini. Baik, insya Allah hari ini di pembahasan tentang keutamaan ilmu dan urgensi belajar, kita akan coba kemukakan ada 4 hadis yang akan kita kemukakan di sini, walaupun memang ada banyak hadis-hadis yang lain ya, yang berkaitan dengan keutamaan ilmu dan juga urgensi belajar. Mungkin hadis-hadis yang akan kita kemukakan pada hari ini, sebagian besarnya adalah merupakan hadis-hadis yang sudah biasa kita dengar. Atau mungkin di antara kita sudah banyak yang hafal hadis-hadis ini ya, dan juga hadis-hadis yang lain yang berkaitan dengan keutamaan ilmu. Karena kalau kita baca hadis-hadis Rasulullah yang berkaitan dengan keutamaan ilmu dan pentingnya belajar, maka akan ada banyak sekali hadis-hadis yang berkenaan dengan hal itu. Ya, tapi insya Allah walaupun sudah banyak yang hafal, tidak ada salahnya hari ini insya Allah kita akan coba ulang kembali sambil mengingatkan juga, siapa tahu ada yang mungkin terluput atau terlupakan dari hadis-hadis yang akan kita sampaikan pembahasannya di kesempatan siang hari ini insya Allah. Baik, kita langsung ke hadis yang pertama ya. Hadis yang pertama, An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdi al-ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Ini hadis yang pertama yang akan kita kemukakan pada kesempatan siang hari ini. Kira-kira terjemahannya adalah dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha sesungguhnya Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu dari hamba-hambanya ya dengan cara mencabut begitu saja, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah tabaraka wa taala akan mencabut ilmu tersebut dengan diwafatkannya para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga ketika tidak ada lagi orang yang alim, orang yang berilmu, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, maka manusia akan menjadikan orang-orang bodoh sebagai panutan. Fasu'ilu, kemudian mereka ditanya, fa'aftau bighairi ilmin, kemudian mereka berfatwa tanpa adanya ilmu, fadallu wa adallu, maka mereka adalah merupakan orang-orang yang sesat lagi menyesatkan. Akhrajahu al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Ini hadis yang pertama ya, dan ini saya kira adalah merupakan hadis yang sudah familiar di tengah-tengah kita dan sudah sering kita dengar para asatizah menyampaikan hadis ini ya, betapa bahwa Allah tabaraka wa taala akan mencabut ilmu ini dari hamba-hambanya dari dunia ini dengan cara mewafatkan para ulama. Nah, penjelasannya adalah ja'alallahu al-ilma manaran wa hidayatan ila tariqihi. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan ilmu sebagai petunjuk ya kepada jalan kebenaran.
Wa bidunil ilmi yadhillun nasu tariq. Tanpa adanya ilmu, maka manusia akan tersesat jalannya. Jadi, pada saat manusia, kita semua yang hidup di permukaan bumi ini, ya berjalan, berkehidupan di bumi ini tanpa adanya ilmu, maka yang ada adalah kesesatan demi kesesatan. Jangankan masalah agama, masalah dunia saja pun, apabila tidak ada ilmunya bagi kita, maka kita akan tersesat. Kita mau masak misalnya kan, kita mau masak gulai ya, tapi kita salah bumbunya. Pakai bumbu misalnya bumbu kari, maka bisa jadi rasanya berbeda ya. Atau misalnya pengen masak rendang tapi pakai bumbunya dengan bumbu yang lain ya, maka tidak akan jadi rendangnya dan seterusnya. Apalagi dalam kehidupan kita beragama. Ya, kehidupan kita beragama tentu semakin dibutuhkan ilmu sehingga kita tidak sesat. Ya, kita tahu bagaimana cara melaksanakan sholat, bagaimana kita menyembah Allah dan lain sebagainya. Ya, sehingga pada akhirnya ilmu ini bisa menjadikan petunjuk ya untuk kita semua dalam menjalani kehidupan beragama dan kehidupan keseharian kita. Fal-ilmu al-haqiqiyyu yamna'u min al-wuqu'i fi zalal. Ya, ilmu yang hak, ya ilmu yang benar itu bisa mencegah kita ya dari keterjerumusan kepada hal-hal yang tidak baik ya. Wa fi hadzal hadis yukhbiruna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar kepada kita, annallaha la yarfa'ul ilma minan nas biizalatihi min qulubil ulama wa mahwihi min sudurihim. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengangkat ilmu dari manusia dengan menghapusnya dari hati-hati para ulama. Ya, wa mahwihi min sudurihim, dan menghapusnya dari dada-dada mereka. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama'i wa mautihim. Akan tetapi ya Allah Subhanahu wa taala akan mencabut ilmu itu dengan mewafatkan para ulama, fayadhi'ul ilmu, sehingga kemudian ilmu itu akan hilang, fala yujadu fi man yabqa man yakhlufu man nadha, sehingga tidak ada lagi ya orang yang bisa menggantikan orang-orang yang sudah berlalu. Wa kullama dhahaba 'alimun dhahaba bima ma'ahu minal ilm. Dan setiap kali ya pergi meninggalkan kita seorang yang berilmu, maka akan pergi juga bersamanya ilmu-ilmu yang melekat pada dirinya. Ya. Hatta idza lam yubqillahu 'aliman wa mata ahlul ilmi al-haqiqi, sehingga ya sampai Allah Subhanahu wa taala tidak menyisakan orang yang berilmu ya dan ahli ilmu yang sesungguhnya, wasala al-juhala'u ila al-marakizil ilmiyati allati la yastahiqunaha. Ya, sehingga sampailah orang-orang yang bodoh kepada derajat yang keilmuan yang bukan menjadi ranah bagi mereka. Min tadrisin wa ifta'in wa nahwi, dari memberikan pelajaran, memberikan fatwa dan lain sebagainya. Wa ja'alan nasu minhum ulama yas'alunahum, dan manusia menjadikan dari mereka ulama-ulama yang menjadi tempat mereka bertanya. Ittaba'ahum wa akhadha bi fatwahum min ammatin nas. Ya. Fa yuftuna bi ghairi ilmin li jahlihim. Kemudian mereka berfatwa dengan tanpa ilmu karena kebodohan mereka. Fa yuhillunal haram, sehingga mereka menghalalkan yang haram, wa yuharrimunal halala, dan mengharamkan yang halal, wa yadhilluna fi dzati anfusihim anil haqq, ya, sehingga mereka menyesatkan ya pada diri mereka dari kebenaran, wa yadhilluna man ittaba'ahum, dan sesatlah orang yang mengikuti mereka, wa akhadha bi fatwahum min ammatin nas. Ya, dan kebanyakan manusia mengambil fatwa-fatwa mereka.
wala tughnil mu'allafat war-rasail wa ghairuha min wujudil ulama. Ya, jadi buku-buku yang ada, risalah-risalah yang sudah ditulis oleh para ulama, ini tidak bisa hanya dicukupkan dengan buku-buku tersebut tanpa adanya ulama. Li'annaha lam tufham ala wajhiha sahihi bidunihim. Karena buku-buku tersebut, ya risalah-risalah tersebut, ya akan sangat sulit sekali untuk kita pahami dengan pemahaman yang benar tanpa adanya penjelasan dari para ulama. Ya, jadi ulama kita lah nanti yang pada akhirnya akan menjelaskan apa yang termaktub di dalam kitab-kitab yang sudah dikarang oleh para ulama-ulama terdahulu. Jadi tidak bisa dipahami secara sembarangan saja. Wa fi hadzal hadis, dan di dalam hadis ini juga mengandung faedah bahwa al-hathu ala ta'allumil ilmi wa hifdzih. Ya, anjuran untuk mempelajari ilmu dan menghafalkan ilmu tersebut. Fa innahu la yurfa illa biqabdil ulama. Karena ilmu tersebut tidak akan diangkat kecuali dengan dicabutnya para ulama. Wa fihi, dan dalam hadis ini juga mengandung faedah at-tahdziru min tar'isil jahalah. Ya, ancaman terhadap menjadikan orang-orang bodoh sebagai pimpinan kita. Wa tahdziru wulatil umuri min ta'yinil juhala'i fil manasibid diniyah. Dan ancaman terhadap pemangku-pemangku kebijakan, pemimpin-pemimpin kita, daripada meletakkan orang-orang yang bodoh ya di dalam jabatan-jabatan yang berkaitan dengan agama. Ya, jadi ini juga menjadi satu hal yang butuh kita perhatikan dan kita catat ya, betapa bahwa tidak seyogianya kita meletakkan orang-orang yang tidak kompeten di dalam bidangnya untuk menduduki satu bidang tertentu. Wa fihi, dan di dalam hadis ini juga annal fatwa hiya riyasah al-haqiqiyah wa dhammu man yuqaddimu 'alaiha bighairi ilm. Jadi fatwa juga adalah merupakan salah satu yang menjadi pedoman bagi kita dalam menjalani kehidupan beragama ini, dan juga di dalamnya ada celaan bagi orang yang memberikan fatwa tersebut tanpa adanya ilmu yang terdapat pada dirinya. Ini hadis yang pertama ya, hadis yang pertama yang kita bacakan pada kesempatan siang hari ini. Asyahid adalah bahwa asyahid daripada hadis ini dengan materi kita tentang keutamaan ilmu, betapa bahwa ilmu itu sangat luar biasa sekali, sehingga jangan sampai Allah Subhanahu wa taala suatu saat nanti akan mewafatkan para ulama seluruhnya. Ya, artinya sebelum Allah Subhanahu wa taala mewafatkan para ulama yang ada di sekeliling kita, maka ambillah sebanyak mungkin ilmu-ilmu yang ada pada mereka. Ya, diambil. Jangan malas-malas belajar, ya, jangan merasa bahwa kita sudah cukup dengan apa yang sudah kita miliki ya. Jangan sampai nanti ada penyesalan di dalam diri kita pada saat kita tidak benar-benar menggunakan kesempatan yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita dekat dengan ulama, kita banyak ada guru-guru asatizah yang sekarang sudah banyak sekali bisa kita dengarkan kajian-kajian mereka, kemudian kita tidak memanfaatkan apa yang ada pada mereka. Sehingga nanti Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa mereka dan akan ikut hilanglah ilmu-ilmu yang ada pada asatizah kita, sehingga pada akhirnya kita akan menyesal kemudian hari ketika tidak benar-benar mengambil faedah, mengambil manfaat ilmu dari ulama-ulama yang ada di sekitar kita. Karena memang ilmu itu adalah merupakan satu hal yang harus kita pelajari, harus kita jadikan pedoman dalam menjalani kehidupan kita, khususnya dalam kehidupan beragama ini. Kemudian hadis yang kedua, ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah,
adalah hadis dari Abu Ad-Darda ya. Wa an Abi Ad-Darda'i radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata latada'u ajnihataha li talibil ilm ridan bima yasna' wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al haytanu fil ma' wa fadlul 'alimi 'alal 'abidi كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر رواه أبو داود والترمذي. Hadis yang kedua ini adalah merupakan salah satu redaksi hadisnya ya, walaupun ada redaksi-redaksi yang lain daripada hadis yang sudah kita bacakan ini ya. Madama redaksinya adalah merupakan redaksi hadis yang sahih, maka silahkan saja antum bisa merujuk kepada redaksi hadis yang lain ya. Tapi yang kita kemukakan di kesempatan siang hari ini adalah redaksi hadis yang sudah kita tuliskan di slide yang sudah kita siapkan. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan, barang siapa menempuh perjalanan ya, yabtaghi fihi ilman ya, di mana dalam perjalanan tersebut dia mengharapkan sebuah ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah tabaraka wa taala akan memudahkan baginya jalan ke surga. Ya. Wa innal malaikata, dan sesungguhnya malaikat la tadau ajnihataha, akan meletakkan sayap-sayapnya li talibil ilmi ridan bima yasna, bagi para penuntut ilmu sebagai bentuk keridhaan mereka terhadap apa yang sudah dilakukan atau sudah dibuat. Wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard, dan sesungguhnya orang yang berilmu ya, la yastaghfiru lahu ya, akan memohonkan ampun baginya, man fis samawati wa man fil ard, siapa saja yang ada di langit dan siapa saja yang ada di bumi, hattal haytanu fil ma ya, sampai binatang-binatang yang ada di laut ya. Wa fadlul 'alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib, dan fadlul 'alim, keutamaan orang yang berilmu, 'alal 'abid, terhadap orang yang ahli ibadah, ka fadlil qamari, sebagaimana keutamaan bulan, 'ala sa'iril kawakib, terhadap bintang-bintang. Wa innal ulama'a warasatul anbiya, dan sesungguhnya para ulama itu adalah merupakan pewaris para nabi. Wa innal anbiya'a, dan sesungguhnya para nabi, lam yuwarrithu dinara, tidaklah mewariskan dinar wala dirham. Wa innama warrathul ilm, dan akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir, dan barang siapa yang mengambil bagian itu ya, bagian daripada ilmu itu, maka sesungguhnya dia sudah mengambil bagian yang sangat banyak. Ini juga merupakan hadis yang sangat masyhur di tengah-tengah kita ya, apalagi kita yang dari pesantren ya, atau yang sering mendengarkan kajian-kajian para asatizah, maka hadis ini adalah merupakan hadis yang biasa kita dengarkan. Nah, apa penjelasan daripada hadis ini? Penjelasannya adalah al-ilmu nurun lil uquli wa diya'un lil hadarat. Ya, bahwasanya ilmu itu adalah cahaya bagi akal kita ya, dan juga merupakan cahaya untuk peradaban di dunia ini. Ya. Wa qad hassal Islamu ala talabil ilmi nafi' bi kulli furu'ihi. Dan Islam sudah menganjurkan kepada kita untuk menuntut ilmu yang bermanfaat bi kulli furu'ihi ya, dengan setiap cabang
keilmuan yang ada, ya. Lima fihi min i'marin lil ardi, ya, karena di dalamnya terdapat, ya, pemakmuran terhadap bumi, wa iqamatid din, dan menegakkan agama al-haq yang hak, alal huda wan nur wal bayyinat, ya, dan menegakkan agama yang hak, ya, di atas petunjuk dan cahaya serta penjelasan yang benar. Wa ja'ala litullabil ilmi wa lil ulama'i manzilatan rafi'atan bainan nas, dan menjadikan orang-orang yang menuntut ilmu dan para ulama, ya, manzilah, kedudukan rafi'ah yang tinggi bainan nas, di antara manusia. Jadi orang yang berilmu dan para ulama memiliki kedudukan yang cukup tinggi di antara para manusia yang lainnya, ya. Wa fi hadzal hadis qissatun. Di dalam hadis ini ada sebuah cerita. Haitsu yaqulu Qusair bin Qais, yang mana Qusair ibnu Qais mengatakan, wa yuqalu, ya, Qais bin Katsirin, ya, dan dikatakan juga bahwa namanya adalah Qais, ya, Qais bin Katsir, kama fi riwayat At-Tirmidzi, sebagaimana yang terdapat di dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Kuntu jalisan inda Abi Darda fi masjid di Dimashq. Ya, aku pada saat itu duduk, ya, di sisi Abu Darda di masjid Damaskus. Fa'atahu rajulun, dan datanglah seorang laki-laki. Faqala, kemudian dia berkata, ya Abu Darda, wahai Abu Darda, ataituka minal Madinah, aku datang kepadamu dari Madinah, ya, yaitu Madinati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li haditsin balagani annaka tuhaddisu bihi 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Aku datang kemari karena ada sebuah hadis, ya, yang sampai kepadaku bahwasanya engkau, ya, li haditsin balagani annaka tuhaddisu bihi 'an nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk sebuah hadis yang engkau sampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Darda, kemudian Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, "Fama jaa bika tijarah?" Apakah engkau datang kemari karena alasan perdagangan atau perniagaan? Qala ar-rajul, ya, laki-laki itu mengatakan, la, tidak. Ya, faqala Abu Darda, kemudian Abu Darda mengatakan, wala ja'a bika ghairuhu, dan tidakkah engkau memiliki maksud yang lain, ya, akibat kedatanganmu ini? Qala ar-rajul, kemudian laki-laki itu mengatakan tidak. Wa hadzal istifhamu lil idahi an sababil maji, dan alamatul istifham di sini, ya, tanda tanya di sini adalah untuk menjelaskan tentang sebab kedatangan beliau. Wa annahu lam ya'ti li talabi tijaratin aw aradin min a'radid dunya, ya, dan bahwasanya laki-laki itu datang bukan untuk sebuah perniagaan atau keuntungan daripada keuntungan dunia. Wa annahu ma ja'a bihi ghairu talabi dzalikal hadis, dan sesungguhnya dia datang dan sesungguhnya dia tidak datang selain untuk, ya, mengambil hadis tersebut. Faqala Abu Darda radhiyallahu anhu, kemudian Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, indama arafa niyatar rajul, ketika mengetahui niat daripada laki-laki tersebut, wa anna safarahu innama kana li talabil ilm, dan bahwasanya perjalanan yang beliau lakukan adalah untuk menuntut ilmu. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, maka sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan, wa dakhala fihi aw masya, dan dia masuk, ya, di dalamnya atau jalan kaki, yatlubu fihi ilman, ya, menuntut ilmu di dalamnya, ayatlubu fihi ilman nafi'an khalisan lillahi ta'ala, yaitu dia menuntut ilmu yang bermanfaat ikhlas karena Allah Ta'ala,
salakallahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan jalannya ke surga. Wa dzalika bit taufiqi ila amali ta'ati wal khairati fid dunya, dan itu berdasarkan taufik ya dari Allah Subhanahu wa taala kepada perbuatan ketaatan dan kebaikan selama di dunia. Au idkhalihil jannata bila ta'abin fil akhirah, atau memasukkannya ya ke dalam surga tanpa adanya kesusahan yang akan dihadapi dia di akhirat nanti. Wa innal malaikata la tada'u ajnihataha ridan bi talibil ilm, dan sesungguhnya malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya sebagai bentuk ridhonya mereka terhadap orang yang menuntut ilmu. Wa hadza yahtamil an yakuna ma'nahu ala haqiqatihi. Dan ini di dalam potongan hadis ini ya mengandung makna kemungkinan mengandung makna yang sesungguhnya. Ya, ai tadau ajnihataha wa in lam tusyahad, yaitu bahwasanya pada para malaikat benar-benar meletakkan sayap-sayapnya walaupun kita tidak bisa menyaksikan. Fatadauha litakuna wita'an lahu idza masya, ya. Maka para malaikat meletakkannya sebagai penaung ya bagi orang tersebut ketika berjalan. Au takuffu ajnihataha anit tayrani wa tanzilu li sama'il ilm, atau ya takuffu ajnihataha an at-tayran, yaitu mencegah sayap-sayapnya daripada terbang, wa tanzilu, dan kemudian turun li sama'il ilm, untuk mendengarkan ilmu. Itu makna daripada wa innal malaikata la tadau ajnihataha, dan sesungguhnya malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya ya. Qala wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard wal haytanu fi jawfil ma', dan sesungguhnya orang yang berilmu akan beristighfar bagi mereka siapa saja yang ada di langit dan di bumi, dan al haytanu fi jawfil ma', dan hewan-hewan yang ada di dalam air. Aitatlubu lahul maghfirah minallah idza la'ikahu dzambun, yaitu mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan ya apabila mereka ya melakukan dosa. Au tastaghfir lahu mujazatan ala husni sani'ihi wa dzalika li umumina fil ilmi fa inna masalih kulli syai'in wa manafi'ahu manutatun bihi, ya. Atau memohonkan ampun bagi mereka terhadap kebaikan apa yang sudah mereka lakukan ya. Tsumma qala mubayyinan fadlal 'alimi 'alal 'abid. Kemudian ya beliau bersabda menjelaskan tentang keutamaan orang yang berilmu terhadap orang yang menjadi ahli ibadah. Wa inna fadlal 'alim wa huwa al-mustaghillu bil 'ilmi an-nafi'i bi usulihi wa qawa'idihi as-sahihah, yaitu orang-orang yang menyibukkan diri mereka dengan ilmu yang bermanfaat ya, dengan usul-usulnya, kaidah-kaidahnya yang sahih, alal abid ya terhadap ahli ibadah, wa huwa man ghalaba alaihi al-ibadatu ma'attila'ihi alal ilmi ad-daruri, yaitu orang-orang yang memperbanyak melakukan ibadah ya dengan ittila'ihi, yaitu dengan pengetahuan mereka terhadap ilmu-ilmu yang penting-penting saja. Kafadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib, ya. Seperti keutamaan bulan purnama terhadap bintang-bintang. Li'annahu ya'ummu binurihil arda, karena dengannya ya dengan cahayanya akan menerangi seluruh bumi. Ala aksil kawakib, ya, berbanding terbalik dengan bintang-bintang, allati la tuniru ma'a wujudiha fil kaun, yang tidak bisa menyinari walaupun dia ada di dunia ini. Wa fihi tanbihun ala anna kamalal ilmi laysa lil alimi min dzatihi bal bima talaqqahu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwasanya ini di sini juga ada tanbih ya bagi kita semua terhadap hal ini.
fa innahu mustafadun min nuri asy-syams wa innal ulama'a hum warasatul anbiya wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama falaysa min sya'nihim tawrisul mal. Jadi para anbiya ya tidak mewariskan harta ya. Warasul ilma, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadhahu ay bihaqqihi wa hafadha alaihi wa amila bihi, dan menjaganya serta beramal dengannya, wa 'allamahu linnas, dan mereka kemudian mengajarkan kepada orang lain, akhadha bihadzin wafir, maka mereka telah mengambil bagian yang besar, ai binasibin tamin wa kamil, yaitu dengan jatah yang lengkap dan sempurna. Tayyib, wa fil hadis al-hathu ala as-sa'i fi talabil ilm wa fihi anna Allah subhanahu ja'ala al-ulama'a hamilina li ilmi al-anbiya litaktamilu al-masiratu ila an yasha Allah raf'al ilm. Nah, jadi hadis ini juga ya merupakan satu hadis yang menerangkan tentang keutamaan ilmu dan juga keutamaan bagi orang yang menuntut ilmu, serta juga ada kaitannya dengan pentingnya kita untuk menuntut ilmu, ya. Kemudian kita lanjut ke hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga, an Muawiyah radhiyallahu anhu qala, dari Muawiyah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki bagi mereka kebaikan, maka Allah akan pahamkan mereka dalam urusan agama. Wa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ana khazin. Aku adalah merupakan penjaga, ya, amin, ya. Faman a'taituhu anti binafsin, maka barang siapa yang aku berikan ya karena kebaikan dirinya, fayubarak lahu fihi, maka akan diberkahi baginya di dalam pemberian tersebut. Wa man a'taituhu an mas'alatin wa syaratin, dan barang siapa yang aku berikan kepadanya dengan didahului oleh permintaan darinya, kana kalladzi ya'kulu wa la yashba, maka dia bagaikan orang yang makan dan tidak pernah kenyang. Rawahul Bukhari. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Penjelasannya adalah Allah Subhanahu wa taala halimun. Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan maha pengasih, ya. Rahimun bi'ibadihi, ya. Allah Subhanahu wa taala menyayangi hamba-hambanya. Yuhibbu lahumul khaira, ya. Menyukai bagi mereka segala bentuk kebaikan. Wa nabiyuna sallallahu alaihi wasallam kana atyaban nasi nafsan, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan manusia yang paling baik, ya, dirinya. Wa 'allamana al-'afafa wa sakha'an nafs, dan sudah mengajarkan kepada kita, ya, segala macam perbuatan-perbuatan kebaikan. Wa fi hadzal hadis yukhbiru Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, Muawiyah bin Abi Sufyan mengabarkan kepada kita bahwasanya beliau mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, yufaqihu fid din, maka Allah akan pahamkan dia dalam agama. Ai man arada bihillahu khairan aziman wa naf'an katsiran, barang siapa yang Allah kehendaki baginya khairan aziman, kebaikan yang besar, wa naf'an katsiran, dan manfaat yang banyak, faqahahu fid din, maka dia akan difahamkan dalam urusan agama. Ai manahahu al-ilm syar'i, akan diberikan kepadanya ilmu syar'i, alladzi la yudanihi khairun fi hadzal wujud wa fi fadlihi wa syarafihi wa uluwi darajatihi, li'annahu mirasul anbiya alladzi lam yuwarrisu ghairahu. Karena ilmu itu adalah merupakan sebuah kebaikan, memiliki keutamaan dan kemuliaan dan derajat yang tinggi.
Dan ilmu juga merupakan warisan daripada para anbiya, dan para anbiya tidak mewariskan apapun kecuali ilmu tersebut. Thumma yukhbiru Muawiyah radhiyallahu anhu annahu sami'ahu sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kemudian Muawiyah ibn Abi Sufyan mengatakan, dan beliau bahwasanya beliau mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ana khazin, ya, ai amin, ya, sesungguhnya aku hanyalah orang yang diberikan amanah, ya. Wa hafidun lima a'tani Allah taala, dan sebagai penjaga dari apa yang Allah tabaraka wa taala berikan kepadaku. Wa innal mu'tiya fil haqiqati huwallahu taala, dan yang memberi sesungguhnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Walastu anal mu'ti, dan bukanlah aku yang memberi, kata Rasulullah. Wa inna ma uqsimu ala hasabi ma amarani Allah bihi, dan sesungguhnya aku hanya membagi terhadap apa yang sudah diperintahkan Allah kepadaku. Fal umuru kulluha bimasyiatihi subhanahu wa taqdirih, dan segala perkara itu kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala dan kepada ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Wal insanu musarrifun marbub, dan sesungguhnya manusia itu hanyalah sebagai orang yang diberi saja oleh Allah tabaraka wa taala. Faman a'taituhu anti binafsin, ya, ai faman a'taituhu duna mas'alatin minhu, ya, dan barang siapa yang aku berikan kepadanya tanpa adanya permintaan terlebih dahulu darinya, ya, wa innama anti binafsin minni, ya, akan tetapi karena ada kebaikan daripadaku, fa yubarak lahu fihi, maka dia akan diberkahi kepadanya. Ai fa yaksur khairu hadzal mali al-ma'khud, maka harta yang dia dapatkan ini akan diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yazidu nama'uhu wa man a'taituhu an mas'alatin wa syarratin, dan barang siapa yang aku berikan, ya, karena adanya permintaan terlebih dahulu, aiman talaba bilisanihil ata, yaitu barang siapa yang meminta dengan lisannya sebuah permohonan, wa huwa raghibun fihi, dan dia mengharapkan hal tersebut, wa harisun alaihi, dan sangat gigih sekali untuk hal itu, kana kalladzi ya'kul, maka dia bagaikan orang yang makan wala yashba, dan tidak kenyang. Ai annahu kullama nala minhu syai'an izdadat raghbatuhu, yaitu bahwasanya dia setiap kali mendapatkan daripada hal tersebut, maka akan terus bertambah keinginannya. Wa tami'a wastaqalla ma fi yadihi, dan sehingga muncullah sifat tamak dalam dirinya dan menganggap sedikit apa yang sudah dicapai olehnya. Tala'u ila aktsar minhu, dan kemudian dia akan terus menoleh kepada apa yang lebih besar daripadanya. Wa fil hadis fadlul ilmi wat tafaqquhu fid din. Di dalam hadis ini terdapat faedah bahwa adanya keutamaan ilmu dan memperdalam agama. Wa fihi al-hasu 'alal afafi wa sakhawatin nafsi wan nahyu 'anis su'ali li ghairi daruratin, ya. Dan di dalam hadis ini juga ada anjuran terhadap penjagaan terhadap harga diri kita, dan larangan untuk meminta sesuatu tanpa adanya kebutuhan dan hal darurat yang menjadi dasar daripada permintaannya tersebut, ya. Kemudian hadis yang terakhir, yang keempat, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata al-insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathatin, ya, apabila telah meninggal anak Adam, ya, seorang manusia, inqata'a anhu 'amaluhu, maka akan terputuslah semua amalannya kecuali 3. Illa min shadaqatin jariyah, ya, yaitu yang pertama adalah sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, au waladin salihin yad'ulah, atau anak saleh yang mendoakannya. Penjelasannya adalah yubayyinu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu idza mata al-insanu inqata'a anhu 'amaluhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa apabila seorang manusia telah meninggal dunia, maka akan terputuslah semua amalannya.
fala yasilu ilaihi ajrun wa thawabun min syai'in min amalihi. Maka tidak akan sampai lagi ya pahala-pahala ya dari amalan-amalan yang dia lakukan illa min thalathah, kecuali tiga hal ya, min salasati asya. Fa inna faidataha la tanqati anhu, maka faidah ataupun manfaat daripada ketiga hal tersebut tidak akan terputus darinya. Awwaluha, yang pertama adalah as-shadaqatul jariyah, sedekah jariyah. Wa hiya allati yajri naf'uha fayadumu ajruha, yang mana akan terus mengalir ya manfaatnya dan pahalanya akan terus menetap untuk kita. Wa tsaniha, dan yang kedua adalah ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, ai ba'da mautihi, yaitu sesudah dia meninggal. Wa qayyadal ilma bil muntafa'i bihi, dan dikaitkan antara ilmu dengan kebermanfaatan yang didapatkan, di annal ilma ghairal muntafa' bihi, karena ilmu yang tidak diambil manfaat darinya la yu'ta sahibuhu bihi ajra, tidak akan mendatangkan bagi pemiliknya sebuah pahala apapun. Ya, jadi ilmu tidak cukup hanya ilmu saja, tapi ilmu yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi bukan ilmu yang kita pelajari kemudian kita simpan sendiri, tapi ilmu yang kita pelajari kemudian kita ajarkan kepada orang lain, kemudian orang tersebut bisa mengambil manfaat dari ilmu yang kita ajarkan. Wa tsalisuha, dan yang ketiga adalah waladun salih, anak yang salih, ay mu'minun, yaitu yang beriman, yad'u lahu, ya, yang mendoakan baginya. Wa qayyadal walada bis salih, dan mengkaitkan anak dengan kesalihan, di annal ajra la yahsulu min ghairihi, karena ganjaran pahala tidak akan didapatkan dari selainnya. Wa innama dzakara du'aahu tahridan lil waladi ala du'a li abihi, ya. Fa innahu qila ya lil walidi sawabun min amalil waladis salih, bagi orang tua ya pahala dari amalan-amalan anak yang saleh. Sawaun da'a li abihi amla, ya, baik dia mendoakan ayahnya atau tidak. Kama anna man gharasa syajaratan, sebagaimana orang yang menanam pohon, ju'ila lahu thawabun bi akli thamratiha, akan dijadikan bagi dia pahala dengan memakan buahnya. Sawaun da'a lahul akil amla, ya, baik orang yang memakan buah tersebut mendoakan orang yang menanamnya ataupun tidak mendoakannya, maka orang yang menanam pohon tersebut tetap akan mendapatkan pahala dari buah yang dimakan dari pohon yang sudah ditanamnya. Wa fihi al-hathu ala ta'allumi al-ilmi an-nafi'i wa bathihi finnas. Dalam hadis ini terdapat faedah bahwa ada anjuran untuk menuntut ilmu yang bermanfaat dan mengajarkannya kepada manusia. Wa fihi al-hathu ala tasadduqi bis sadaqatil jariyah, dan di dalam hadis ini juga terdapat faedah ya, yaitu anjuran untuk bersedekah dengan sedekah-sedekah yang jariyah, terus mengalir pahalanya untuk kita ketika kita sudah meninggal dunia. Baik, ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah, itulah 4 hadis yang kita sampaikan pada kesempatan pertemuan kedua kali ini berkaitan tentang pembahasan seputar keutamaan ilmu dan urgensi belajar, ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Lebih kurang saya mohon maaf, dan seperti biasa, jika ada pertanyaan silakan disampaikan. Jika mungkin bisa saya jawab, akan saya jawab. Kalau tidak bisa saya jawab, maka akan kita jadikan PR ya, dan insya Allah akan kita jawab di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Silakan, kita tunggu satu pertanyaan mungkin ya, karena waktunya tinggal 5 menit lagi untuk yang ingin bertanya. Jika tidak, maka kita akan tutup kuliah kita pada kesempatan. Ya, silakan mbaknya, langsung dibuka mikrofon.
Nah, Ustaz, di apa namanya, ilmu yang bermanfaat itu cirinya seperti apa, Ustaz? Dikatakan ilmu yang bermanfaat itu yang seperti apa gitu? Ya, baik, jazakillahu khairan. Ya, ciri-ciri ilmu yang bermanfaat itu, ya, salah satunya adalah tentu orang yang mengambil ilmu dari kita bisa menjadikan ilmu tersebut sebagai sebuah hal yang akan menjadikan dia menjadi orang yang senantiasa mengingat kebaikan-kebaikan atau melakukan kebaikan-kebaikan, ya. Misalnya kita mengajarkan kepadanya tentang akidah, kita mengajarkan kepadanya tentang Al-Quran, tentang Al-Hadis, ya. Kemudian dengan apa yang kita ajarkan tersebut, orang itu kemudian kecenderungannya kemudian akan terus melakukan kebaikan-kebaikan, ya. Sehingga dengan begitu maka ilmu yang kita ajarkan itu adalah merupakan ilmu yang bermanfaat. Itu mungkin salah satu contohnya, ya, artinya ilmu yang melekat pada dirinya, kemudian dia bisa mengaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi tidak seperti orang yang menuntut ilmu, tapi tidak ada efek ataupun bekas yang membekas dalam hatinya atau dalam perbuatannya sehari-hari dari kegiatan belajar yang sudah dia lakukan. Artinya ilmu belajarnya itu cuma sekedar rutinitas, ya, rutinitas setiap hari belajar, tapi tidak ada yang membekas dalam dirinya. Bahkan wal'iyadzubillah, dia setelah belajar itu bukan malah menjadi orang yang baik, yang ada malah dia menjadi orang yang tidak baik, ya, sehingga kebermanfaatan ilmunya itu seperti berkurang. Nah, ini tentu bukan menjadi kesalahan dari orang yang memberikan ilmu juga, ya. Terkadang memang dari dua sisi, ya. Dari orang yang memberikan ilmu ini juga bisa menjadi sebab, ya. Mungkin dia kurang ikhlas dalam memberikan ilmu, atau mungkin dia terlalu mengharapkan dunia saja dari ilmu yang diajarkan, sehingga ilmunya itu tidak melekat pada murid-muridnya, atau mungkin dari sisi muridnya yang memang tidak ada niat ikhlas lillahi ta'ala untuk belajar. Jadi belajarnya itu cuma untuk sekedar misalnya dapat ijazah saja, atau sekedar supaya dilihat orang kita belajar, kita kuliah dan lain sebagainya, ya. Jadi bisa dari dua sisi ini. Makanya kalau kita perhatikan ya ulama-ulama kita, para masyayikh kita yang memang betul-betul kita bisa merasakan keikhlasan mereka dalam mengajarkan ilmu, maka biasanya mereka akan melahirkan murid-murid yang juga sangat luar biasa. Ya, ulama-ulama kita terdahulu, ya, bagaimana mereka kemudian melahirkan murid-murid yang juga kapasitas keilmuannya sangat membanggakan, ya. Ya, bisa jadi mungkin sebabnya karena keikhlasan daripada gurunya, kemudian keikhlasan yang ada pada muridnya, sehingga ilmunya itu benar-benar bermanfaat dan diaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Kira-kira mungkin itu, wallahu taala a'lam bishawab. Ya, baik, mungkin cukup ya satu pertanyaan karena waktu kita juga sudah habis. Insyaallah kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya di Senin yang akan datang, insyaallah. Jazakumullahu khairan ala husnil ihtimam. Mohon maaf jika penjelasannya kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustaz, jazakallah khair atas ilmunya. Barakallahu fiik. Ya, teman-teman sekalian, silakan absen di kolom chat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan siang ini sebagai catatan amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin.